Para pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat biasa mencor para korbannya untuk menutupi kebusukan para pelaku. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi ternyata merupakan pembunuhan berantai. 3 korban yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya dibunuh oleh ayah tiri di keluarga tersebut dengan menggunakan racun tikus dan pestisida. Ternyata pelaku bernama Wawon Erawan bersama dengan 2 rekannya Solihin dan Muhammad Dede Solehudin memang sudah terbiasa membunuh manusia. Sebelum meracuni keluarganya sendiri, ternyata Wawon Erawan sudah pernah membunuh 6 orang lainnya. Wawon disebut berprofesi sebagai dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang. Ia dibantu oleh adiknya Dede Solehudin dan rekannya Solihin dalam melancarkan aksinya. Saat korban menagih harta yang hendak digandakan oleh Wawon, ketiga pelaku melakukan pembunuhan. Kata Hengki, pihaknya menemukan 3 lubang berbeda di area rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Keempat korban dikubur dalam 3 lubang berbeda di area rumah. Hengki mengungkapkan cara Wawon CS menghabisi nyawa keempat korban ini juga tak jauh berbeda dengan yang mereka lakukan terhadap satu keluarga di Bekasi, yakni dengan cara diracun dan dicekik. Hengki menyebut ada 2 korban yakni Noneng dan Wiwin yang diminta untuk datang ke rumah. Di sana korban disuruh untuk tidur namun tiba-tiba dicekik oleh tersangka. Setelah korban tak bernyawa, tersangka lalu menguburkan jasadnya ke dalam lubang yang telah disiapkan bersama dengan barang-barang pribadi mereka. Semua barang pribadi korban dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian lubang ditutup dengan cor. Baru kemudian lubang ditutup kembali dengan semen dan keramik. Kata Hengki, sampai saat ini polisi masih mencari korban lainnya yang diduga sudah dibunuh pelaku. Hingga kini polisi juga masih melakukan penyelidikan yang mendalam. Belum diketahui juga sejak kapan pelaku melakukan pembunuhan berantai berkedok dukun. Kemudian hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Dan saat ini sedang kita selidiki. Sampai sekarang tim kami kolaborasi interprofesi, laboratorium forensik, kedokteran forensik, tim penyelidik lapangan kami masih berkumpul di Cianjur. Sudah berhasil dibongkar 3 bukan makam ya, jadi tempat dikuburkan korban-korban ini ada yang di sebelah WC, ada di dalam rumah dan sebagainya. Bahkan yang menjadikan rekan-rekan sekalian, di salah satu rumah tersangka sudah disiapkan lubang baru yang sama persis dengan TKP yang ada di Bekasi. Siapakah yang menjadi korban berikutnya? Ini yang kami sedang selidiki. Namun yang menjadi catatan kita semua di sini perlu kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa korban sebagian besar berasal dari family tree dari para tersangka, istrinya, mertuanya, anaknya. Tapi di sisi lain ada 2 orang ini yang teridentifikasi, 6 orang yang meninggal di luar TKP Bekasi adalah TKW yang memasukkan atau mengirimkan uangnya kepada tersangka. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita sampaikan, ini terus kami adakan penyelidikan secara berkesinambungan, ya. Karena dari beberapa saksi masih menyampaikan ada teman kami yang sampai sekarang belum jelas ada di mana. Oleh karenanya ini penyelidikan belum selesai, rekan-rekan sekalian. Dan kami akan telusuri dari para korban penipuan maupun yang lain. Kami akan telusuri ini orangnya ada di mana. Apakah masih di luar negeri, apakah ada di Indonesia, apakah sehat. Nah, ini kami sedang selidiki. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hari ini dan ke depan tim lengkap kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya masih berada di Cianjur, dan hari ini khusus tim otopsi psikologi forensik mendampingi kami untuk melihat apa motif sebenarnya. Kalau memang penipuan, mengapa harus ada anak 2 tahun yang dibunuh? Mengapa harus ada anak 5 tahun yang harus diracun? Itu skenario sudah tergambar semua dari metode penyelidikan kami, baik itu
digital forensik maupun keterangan saksi, otopsi psikologi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi penyelidikan kami belum selesai, kami mohon doanya agar ini bisa terungkap bahwa kami tidak berdasar terhadap pengakuan tersangka. Kami harus buktikan, kami harus bicara secara fakta berdasarkan alat bukti dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Jangan lupa subscribe ya.